Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Seorang Pemuda dan Batu Samrud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh teman-teman dan sahabat dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang mendapatkan atau menemukan batu samrud. Terkisah seorang pemuda suatu waktu melaksanakan sholat duhur di Masjidil Haram. Usai melaksanakan sholat jamaah, dia keluar dari Masjidil Haram. Ketika melangkahkan kaki keluar dari masjid, dia melihat sebuah kantong kain berwarna biru. Kemudian kantong itu diambil, lalu ia membuka. Di dalamnya ada batu samrud berwarna hijau nan indah dan barang berharga lainnya. Pemuda itu pun kaget. Ia kemudian berinisiatif untuk mengumumkan temuannya tersebut. Wahai penduduk Makkah, saya menemukan kantong warna biru. Siapakah pemiliknya? Kata pemuda itu sambil memperlihatkan kantong birunya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak ada satu orang pun yang menjawab seruannya. Padahal di halaman masjid saat itu banyak sekali orang. Di halaman itu juga terlihat beberapa pedagang yang sedang menjajangkan dagangannya. Pemuda itu sekali lagi berteriak, "Wahai penduduk Makkah, siapakah gerangan pemilik kantong biru ini?" Lagi-lagi tidak ada yang menjawab seruannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hingga 10 kali pemuda itu berseru di halaman masjid, namun tidak ada seorang pun yang datang mengaku sebagai pemilik kantong berwarna biru tersebut. Akhirnya dia berseru untuk terakhir kalinya, "Kalian tahu di mana letak rumah saya? Kalau ada orang yang bertanya tentang kantong biru yang hilang, sudah saya temukan, maka segera tunjukkan rumah saya." Menjelang waktu ashar, ada seorang kakek datang. Ia kemudian naik di batu yang ada di pelataran masjid, sama seperti yang dilakukan pemuda di waktu ba'da duhur tadi. Kemudian kakek tua itu berteriak, "Wahai penduduk Mekkah, adakah yang menemukan sebuah kantong berwarna biru yang tergeletak di halaman masjid? Itu adalah kantong saya. Kalau ada sekalian penduduk Makkah yang menemukannya, akan saya kasih hadiah 500 dirham. Mendengar pengumuman itu, seorang pedagang jujur menghampiri sang kakek dan berkata, "Tadi sehabis sholat zuhur, ada seorang pemuda penduduk Makkah yang mengaku menemukan kantong berwarna biru. Rumahnya ada di sana, silahkan Anda ke sana."
Maka sang kakek pun beranjak menuju rumah sang pemuda. Di sana ia bertemu dengan pemuda yang tadi. Sang kakek lalu bertanya, "Apakah kamu temukan kantong saya yang sebelumnya tergeletak di halaman Masjidil Haram?" Pemuda itu langsung menjawab, "Iya betul." Namun untuk memastikan, ia pun bertanya pada sang kakek, "Bisakah kakek sebutkan ciri-ciri kantong tersebut?" Kakek itu kemudian menerangkan dengan tepat ciri-ciri kantong itu, detail beserta isinya, termasuk ada batu samrut, warnanya, dan barang berharga lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemuda pun tak ragu mengembalikan kantong milik kakek tersebut yang ia temukan sebelumnya. Usai menerima kembali kantong miliknya, sang kakek teringat janjinya. Ia pun bermaksud memberikan hadiah yang dia janjikan kepada pemuda tadi. "Ini hadiah karena kamu sudah menemukan kantong saya." "Tidak, kek. Saya niat mengembalikan kantong ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain," tolak pemuda itu. Kakek tua dengan setengah memaksa melanjutkan, "Sudah kau ambil saja, karena itu janji saya kepada penemu kantong." Pemuda ini bersikeras, "Tidak, saya tidak bisa menerimanya dan saya tidak memiliki urusan dengan uang ini." Singkat cerita, mereka pun sempat bersitegang karena masing-masing bersekukuh dengan pendiriannya. Namun akhirnya sang kakek mengalah. Singkat cerita, 3 bulan sejak kejadian itu, sang pemuda berangkat dari Mekkah karena mendapatkan kesulitan ekonomi. Ia bermaksud untuk bekerja di kota lain. Ia berangkat menuju pelabuhan Jeddah. Ia bermaksud menaiki kapal laut di sana. Sayangnya, saat perjalanan di tengah laut, kapal yang ia tumpangi dihantam ombak hingga karam. Untunglah pemuda itu berhasil selamat. Namun ia terdampar di sebuah pulau yang tak dikenal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika pemuda itu tersadar dalam keadaan letih, ia paksakan berdiri menuju sebuah masjid, sebab waktu sudah memasuki subuh. Ia pun mengumandangkan azan di masjid yang rupanya sudah tak terurus lagi. Masyarakat setempat pun datang dan bertanya, "Anda siapa?" "Saya musafir. Kapal saya dihantam ombak keras dan saya terdampar di pantai ini," jawab pemuda tadi dengan jujur. Karena kepasihan dan kesalihannya, ia pun kemudian dipercaya menjadi imam di masjid tersebut. Singkat cerita, setelah 3 bulan lamanya ia menetap di kampung tersebut, masyarakat setempat menawarinya jodoh. "Wahai anak muda, sebagai ungkapan syukur kami dan agar menambatkan hatimu tetap di desa ini, maukah kau kami nikahkan dengan anak gadis terbaik di desa ini?" Lalu tak lama kemudian dipanggillah anak gadis di kampung itu yang menurut mereka paling baik. Datang dengan mengenakan berpakaian tertutup sempurna dan bercadar. Tentu gadis yang akan dinikahi tersebut sudah mendapatkan persetujuan walinya untuk menikah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang di masjid, pemuda itu duduk di mihrab, sementara gadis calon istrinya ini duduk di hadapannya agar dapat melihat wajahnya. Pemuda ini seolah tak percaya melihat perempuan itu, sebab yang ia mengenangkan kalung dengan hiasan batu samrut yang rasanya tidak asing bagi pemuda tadi.
Sang pemuda mengatakan, saya memiliki kisah dengan batu permata yang dikenangkan gadis ini. Dia kemudian mulai menceritakan kejadian perihal penemuan kantong biru dan pertemuannya dengan kakek tua itu. Di Mekkah saya bertemu seorang kakek pemilik batu ini. Begitu dia bilang seorang kakek, tiba-tiba masyarakat yang berada di masjid memekikkan takbir. Allahu Akbar. Sang pemuda bertanya dan kaget, kenapa kalian bertakbir? Mereka pun menjawab, apa kamu tahu siapa kakek yang bertemu denganmu, yang kemudian kamu tidak bersedia menerima imbalan hadiah dirhamnya dan kau kembalikan kantong berisi batu samrutnya? Pemuda itu langsung menjawab, saya benar-benar tidak tahu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kakek itu adalah ayah dari gadis di hadapanmu ini, dan beliau adalah pemimpin kami di pulau ini. Dialah imam masjid kami yang sudah meninggal, dan sewaktu dia pulang dari Mekkah 6 bulan yang lalu, dia menceritakan kebaikan seorang pemuda yang tidak bersedia menerima imbalannya. Dan tahukah kamu, sebelum meninggal dia sempat berdoa, ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekkah itu jodoh anak saya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang pemuda yang menemukan batu samrut. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah berikut ini atau kisah ini dapat memberikan kita sebuah pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.